Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amal Destiawan dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 24. Sini saya ingin mempresentasikan hasil teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri atas struktur ada tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kedua ada unsur bahasaan. Di unsur bahasaan ada matra suatu istilah, adjektiva atau bersifat, afiksasi, kata dan frasa adjektiva, kalimat transitif, dan intransitif. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks eksposisi adalah sebuah tulisan yang berisi informasi mengenai suatu topik atau opini dalam menanggapi suatu isu dan disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dari teks eksposisi adalah memberikan dan menjelaskan informasi tertentu kepada pembicara tentang topik tertentu dengan dasar argumentasi yang kuat. Ciri teks eksposisi adalah bersifat informatif, memuat fakta, menggunakan gaya informasi yang mengajak, bersifat objektif, tidak memihak, dan netral. Dan terakhir adalah penyampaian teksnya singkat, padat, menggunakan bahasa yang baku. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat adalah gagasan utama atau prediksi penulis mengenai topik yang ingin dibahas. Yang kedua, argumentasi, penjelasan detail yang mendukung tesis melalui pengungkapan fakta. Yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu penguatan kembali tentang pendapat dan argumen penulis. Teks eksposisi. Yang pertama adalah definisi. Definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, proses. Proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah ilustrasi, adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat adalah laporan. Laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Kelima adalah perbandingan. Perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang kelima adalah pertentangan. Paragraf eksposisi mengenai hal pertentangannya akan suatu hal dengan hal yang lain. Yang keenam adalah berita. Berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Yang ketujuh adalah analisis. Analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi subbagian, lalu melakukan pengembangannya. Ada pembahasan dari teks eksposisi yang adalah satu, kata teknis atau peristilahan atau yang bisa disebut sebagai menjelaskan. Adalah penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Yang kedua adalah kata perujukan, adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya karena fungsi kata rujukan sebagai kata ganti, maka kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Yang ketiga adalah konjungsi kausalitas. Yang keempat, kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengamatan, atau keberadaan. Yang kelima adalah kata persuasif atau biasanya disebut bersifat mengajak, adalah sebuah kata yang mengandung makna ajakan, larangan, himbauan, dan lain-lain. Yang keenam adalah kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang bersifat definisi atau mengartikan. Dan yang terakhir adalah afiksasi. Afiksasi adalah dalam teks eksposisi dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau penyembuhan. Teks eksposisi adalah menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan tujuan teks. Yang ketiga, memilih data yang sesuai topik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan gagasan utama dari penjelasan menjadi sebuah karangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.